Ya, halo guys, kembali lagi bersama saya Agus ya, masih di AID Kuliner, AID Kuliner ya. Nah, nanti kali ini cuman gua nggak nge-review perihal kulineran ya, tapi gua mau review perihal bahan bakunya guys ya. Nah, ini gua mau datengin kali ini ke pabrik mie yang legendaris di Kota Bogor ya. Dia udah cukup tua juga nih ya. Nah, sebenarnya udah banyak yang review, tapi kali ini gue mau kunjungan buat kalian ya. Ya siapa tahu kalau temen-temen yang lagi mau usaha bakmi ya, nggak usah jauh-jauh beli bahan baku bakminya. Nah di Bogor ada guys ya. Tanpa berlama-lama kita langsung cus ke lokasi. Nah jadi guys ya, patokannya itu ada Alfamart depan. Nah ini ada gang, ya roda dalam. Jadi ngikutin jalan sini. Nah, di sini kan ada jalan dua. Ambil yang kiri, guys. Jangan yang lurus ya. Ambil yang ke sini. Nah, nanti lurus. Terus ada Nistahia Laundry. Nah, terus lurus. Nah, terus nanti ketemu Cagak lagi, guys, ya. Kalian ke kiri, guys. Jangan lurus ya. Ke sini. Nah, patokannya ada ini nih, masakan sederhana. Nah, ini langsung masuk, naik teman-teman, naik tangga situ. Nah, gue juga terus terang baru pernah ya ke sini. Oh, ini ternyata tuh Mili. Ini guys. Permisi. 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 Ya. Siang, Ci. Saya Agus dari AID Kuliner. Oh, Yang tadi ngontek. Oh. Mau liputan. Sekaligus mau cobain mie-nya nih. Nah, bener guys. Di sini guys. Ternyata nggak jauh banget sih dari jalan raya. Nah, ini guys. Jadi ya. Ini pabrik mie ini ya, Mili namanya. Itu udah dari 1937 guys. Ya, udah cukup melegenda juga nih. Ya, dari zaman gue belum lahir juga nih guys. Di balik bangunan tua yang sudah berusia 100 tahun lebih, terdapat sebuah pabrik mie dan pangsit tanpa pengawet yang sudah berdiri sejak tahun 1937. Didirikan oleh Li Ji Kim, seorang imigran dari Moyan, China. Pabrik ini tidak hanya menciptakan mie lezat, tetapi juga menyimpan kisah panjang tentang perjalanan seabad dalam dunia kuliner. Mesin-mesin dan alat-alat pembuatan mie sejak awal masih dengan setia bersemayam di dalam pabrik. Ibu Mira, yang merupakan generasi ketiga dari keluarga Li, dengan tekun melanjutkan warisan keluarganya dengan membuat mie dan pangsit yang lezat ini seorang diri. Pabrik mie Li berlokasi strategis, tepat di Jalan Roda Gardu Tinggi nomor 37. Dekat perguruan silat Bangau Putih. Lokasinya yang khas menambah daya tarik tersendiri bagi para pecinta kuliner yang ingin menjelajahi cita rasa otentik. Salah satu hal yang membedakan pabrik Mili adalah keputusannya untuk tidak menggunakan pengawet dalam produk-produk mereka. Mie dan pangsit yang dihasilkan masih mengikuti resep tradisional tanpa tambahan bahan kimia yang meragukan. Memberikan pengalaman kuliner yang sehat dan otentik. Pabrik Mili tidak hanya sebuah tempat pembuatan mie, tetapi juga sebuah warisan kuliner yang telah bertahan melalui waktu. Dengan sentuhan tradisional dan dedikasi generasi ke generasi. Pabrik Mili tetap menjadi destinasi unik bagi pecinta kuliner yang menghargai autentisitas dalam setiap gigitannya. Nah, ini guys. Ya, ada orang tuh. Ini yang udah digoreng nih.
Ya, gue mau cobain dulu guys. Enak. Ini banyak yang suka, biasa kalau rombongan yang datang. Tapi dia mah panghitnya bukan panghit isi ya? Saya kalau jual mateng kayak gini, kalau jual mentah ya isi sendiri. Bentar ya, ini dulu ya. Satu. Renyah juga sih. Gurih. Gue. Ya, mie apa? Oh, baju udah. Ini dari usaha si papa atau gimana, Ci? Kungkung saya. Oh, kungkung. Yang difoto di depan itu ya? Ya. Hmm. Ini rumahnya udah 100 tahun. Berarti di sini emang pokok utamanya tuh mie ya? Bikin mie ya? Bisa pangsit juga jadinya. Dulu ada mie kuning yang di pasar tahu. Oh, ada mie kuning. Yang udah mateng. Iya, iya, iya. Nah, Oh, ini bahan bakunya tuh guys. ininya nih, bekas itu dulu. Saya nerusin ini dari papa saya nggak ada 2014. Oh, 2014. Saya nerusin, banyak suka duka mah ya. Dikerjain pegawai apa segala. Sekarang saya kerja sendiri. Yang bantuin saya kemarin ngoper dulu. Ya udah terserah. Saya mah masih butuh duit. Oh, Ya. biasanya ada anak buah tuh yang bapak-bapak itu. Ya udah terserah dah. Saya mah nggak maksa ya. Iya. Orang-orang udah nggak mau kerja, saya mah nggak mau maksa. Iya. Nah terus kalau bikin itu, nah saya taunya bikin kue cang. Kue cang. Udah pernah makan? Pernah? Ah, saya doyan tuh makan itu. Makan itu saya banyak-banyak, ini sakit nih. Itu saya doyan tuh. Tapi setelah tahu itu, saya udah nggak berani makan. Nah, terus saya nyambungin ke dokter. Dokter kan kalau kita lambung sakit nggak boleh makan mie, nggak boleh makan bersoda. Iya, nah bener. itu karena mengandung ada itu. Nah, si Pinot Johnny ya waktu ngeliput ke sini, ya udah gue beli kata dia. John, gue kalau nggak ada yang mesen, gue nggak bikin. Kata saya, ya udah gue beli. Dia bilang, dia beli ngeliput. Terus John, gue mah nggak pakai apa-apa. Terus dia bikin, ya kalau nggak percaya tanya dia aja. Nah, oh ya biar ini mah perut nggak sakit kata dia makan ini. Ya gue mah cuman garam, mecin juga nggak banyak sama air. Nggak ada bahan berbahaya ya. Iya. Nah dulu saya bikin itu ya. Ya itu mah terserah ya. Banyak soalnya yang nanya, Ci ini bekas apa? Bekas pembakaran mie dulu. Itu kualinya gede dulu itu tuh. Oh Ci udah nggak bikin kenapa? Ya, jadi saya terangin. Nah, gitu. Itu telur ya, Ci? Telur, air, garam saya mah udah. Oh, bahannya itu aja ya, telur, air, garam. Mecin, tapi nggak mau banyak-banyak ya. Nanti aus ya orang makan mie. Saya paling nggak mau makan tuh jadi aus gitu. Gurih tapi ya dari mecin gitu kan nggak enak. Tiap hari pasti bikin, Ci? Jumat aja saya libur. Oh, setiap Jumat libur. Jumat libur lah. Oh. Aduh. Minggu berarti buka? Buka. Oh, Dulu jadi karena Senin, Selasa, Rabu, sebenarnya saya mau Kamis, liburnya hari Sabtu, Senin. Minggu Ya waktu itu. Kalau papa saya tuh dagang nggak pernah libur. Orang zaman dulu kan gitu duit gitu ya nggak pernah mikirin healing gitu kan. Aduh kayak saya jenuh amat ya. Waktu itu saya mau liburnya Senin karena kan ya biar itu udah ya Senin. Terus karyawan waktu itu jangan Senin katanya sebab kalau Senin mah nggak sholat jadi Jumat ya udah jadi saya ngikutin Jumat. Makanya bingung apa teman-teman lu mah libur Jumat lu cenah kayak mau sholat lu bukannya Minggu lu libur ke gereja. Ci rumahnya di sini jauh. Deket Oh, ini mah jadi ini ya. cuman kosong ini Jadi mah. pabrik lah ya. Bukan pabrik lah, saya mah pengusaha kecil. Biasanya ada anak buah yang bapak-bapak itu Iya. lagi itu ya. Enggak, Jadi dia nggak mau kerja oh gitu. dari bulan September. Jadi ini bikin Cici sendiri yang ini. Yang Tinggal ngolah. Untung Oh, saya guys. udah bisa, kalau nggak kudu rajin hidup mah, saya mah punya prinsip gitu. Ntar rezeki mah Tuhan yang ngatur. Berarti ini Cici berarti toko-toko apa restoran pada mesen ke sini dong banyak kan ya? Nggak juga, itu mah tergantung kan ada yang mau murah juga. Oh. Kayak Padi Resto sama saya belinya tuh. Oh, Padi Resto. Padi udah lama, udah 3 tahun tuh dia. Tapi dia bukan buat mie ayam, dia buat itu mie godok ya. Mie model- rebus. Yang Hokian ya. Belinya yang Hokian yang gede. Kalau pangsit goreng banyak langganan, soto Rahayu, yang mahal. Nah beli pangsit goreng mas saya buat bikin bakwan Malang. Kemarin mesen 15, 10 pak. Udah langganan lama. Maksudnya pangsitnya dibikin bakwan Malang. Enak Itu emang selalu digituin ya, Ci ya? Oh, Dinaikin gitu ya kayak naik kuda. kalau dulu kan nggak kuat
atau digini kan. Iya, berat ya. Iya, atau ini kan jadi tenaga badan ya. Iya, iya. Ya, nyari duit yang penting halal kan sayanya juga tenang. Ini Dulu ada, tapi paling tua ya di sini, terus ada dulu tapi udahan. Udah banyak pada udahan. Nah, ini guys, ini proses bikin lembarannya nih. Oh, ini Cici ada IG-nya? Ya. Oh, ada. Ya, oke. Ada ini, ada ini. Nah, ini udah melalui proses pembuatan mie-nya nih guys. Dari lembaran, jadi nih langsung. Ntar saya kasih tahu. Oh, nggak bisa suruh ruangan. Kalau ntar cuma ntar sore bisa. Bisa bau ya. Tapi harus pakai wadah yang itu kan dia patah-patah. Ada lah nggak? Saya dia plastikin satu-satu. Aduh, seporsi diplastikin. Oh, jadi ini mah ini harus di kulkas lah ya, banyak suhu kulkas ya. Tuh guys, jadi harus Kalau diplastikin kulkas. nggak patah. Suhu ruangan nggak bisa nih guys. Pokoknya harus yang kedap. Tanpa pengawet Yang soalnya kedap. ini. Yang kedap ya. Udah jadi mie nih. Nanti digumpal-gumpal kayak buat itu ya biasanya. Itu mah sendiri. Oh, sendiri. Saya Oh, mah Cici mah dari segini udah. Nggak ngerjain kayak begitu saya mah aduh repot ya. Biasanya kalau tukang mie ayam tuh udah sekotak-sekotak gitu tuh. Ya, saya kalau ada yang makan di sini pesanan, saya timbangin jadi kan saya sendiri. Segumpal-segumpal. Kan riweuh gitu ya, udah air ngegolak saya masih kudu nimbangin gitu. Riweuh saya. Jadi udah saya inihin apa konde-kondein gitu. Jadi kan tinggal cemplung, angkat gitu. Kulkas Tahan berapa lama tuh di kulkas? kulkas bawah tahan ya. Cuma warnanya rada berubah. Saya mah terus terang. Oh, Warnanya berubah. warnanya berubah. Tapi nggak bau. Mendingan ke freezernya dong ya. Warnanya rada berubah tapi kalau udah di itu sih nggak ini ya. Kalau jualannya cepat laku mah nggak usah di freezer. Oh, langsung. Nah, 5 hari mah masih yang Masih penting, fresh gitu. masih nggak ini sih 5 hari gitu. Cuma warnanya suka rada berubah. Oh, warna Nah ini harus bener-bener rapet nih, kalau nggak nanti dia patah-patah. Oh. Patah-patah. Kemarin Ge ngomong tuh yang kafe itu, saya ngobrol ya lagi santai. Huh? Itu kata saya teh mending digulungin kayak es mambo gitu. Iya, benar. Ya, berabe amat kata saya teh. Mendingan kamu beli itu, kata saya teh beli apa kan itu mah nggak mahal ya. Iya. Yang kayak buat donat itu dipakai sampai saya bilang gitu. Ya mungkin buat mereka dia tinggal ngambil cemplungin Iya, buat seporsiun. saya pakai wadah
gitu, pakai serbet, terus udah digundukin gitu, kayak saya kalau mau masak. Iya. Itu mah terserah ya, saya nggak suka mau nanya-nanya Nggak rajin urusan orang. digulungin gitu ya. Saya sampai diplastikin, digituin pakai selotip. Aduh, kata saya teh riuh amat gitu ngerjain kayak begituan. Kalau ini di sini sekilonya berapa? Dihitungnya Oh, harganya. Kalau orang mau beli nih misalkan. 25 sama 30. Oh, ada yang 25, ada yang 30. Apa bedanya tuh? Beda resepnya. Oh, beda resepnya. Terus kalau ada yang mie lebar, Bisa. itu berapa? Sama. Oh, sama aja, mie lebar, mie kecil, mie gepeng itu sama kan aja. cuma bentuk doang gitu mah. Oh, ada Saya yang samain 25, ada yang lah, ya. 30, guys. Nah, Ada itu yang 25 tapi ribu. saya teh harga itu teh belum naik, itu dari zaman Covid, sebelum Covid 2018 itu harga teh segitu aja, belum naik-naik. Oh, 25 sama 30 ya? Belum naik-naik, cuman ini aja baru naik, saya naikin 1.000 sama 2.000. Saya pikir yang 25 sama yang 30 kekenyalannya gitu. Beda resepnya, kalau mau nanti coba aja. Saya Sebab lebih seneng yang kenyal. saya nggak pakai pengenyal, sebab orang beda-beda ya. Iya. Itu kan terserah jualnya harga berapa, tapi kalau dihitung itu kan cuma beda 500 perak kan, kalau udah Iya. dibagi 10 kan. Iya. Nah itu mah terserah, tapi kalau saya buat rombongan ya, saya kasih yang spesial. Oh. Saya jual 20.000. Sampai saat ini mah puji Tuhan yang pada makan teh nggak ada yang komplain, Ci enak, semua bilangnya gitu ya. Saya mah jujur, kata saya, kalau nggak enak. Saya mah orangnya lebih seneng Iya, fair. Saya fair-fairan. orang tipe saya gini. Nggak enak, nggak Saya enak mah kalau gitu. nggak suka sama orang, saya langsung ngomong jebret gitu. Gua nggak suka sama lu gini. Nah, enggak Ci, bener enak. Nah, terakhir kemarin itu grup Wanoja. Oh. Wanoja teh itu wanita apa ya, ada singkatan Sundanya. Pokoknya wanita aktif, berdedikasi dengan keluarga tuh apa gitu dah. Pokoknya Iya. itunya istrinya si Bima Arya, itu ketua pengurusnya. Oh. Nah, ibu-ibu Wanoja waktu itu makan sama pesan yang mentah. Iya. Sebelum puasa saya kemarin itu banyak tuh rombongan hampir tiap minggu itu. Iya. BHW kena BHW. Pak Ian. Ada. Nah, banyak tuh dia tuh sering bawa tuh kemarin itu terakhir 2 minggu berturut-turut. Hari Minggu berturut-turut, minggu ini terus minggu depannya. Jadi sebelum puasa tuh mereka ngeber ya. Iya. Terus ada grup Kelana Puan, itu anak ABG itu yang ngebikinnya. Oh. Terus Jejak Rasa. Terus pokoknya kalau Pak Ian sama si Pinot itu belinya banyak gitu. Iya. Mereka jadi Emang udah langganan berarti ya sini. Jadi kalau misalnya mau ngadain nih, mereka buka link kali ya. Nanti dia nge-share nih Oh. ya, siapa yang mau beli gitu ya. Kalau ada yang mau makan ya bisa, cuman Joni jarang. Kalau Pak Ian suka kadang. Karena repot kali mesti nungguin orang makan lama ya. Iya. Saya sih bebas, saya mah Jadi dia list sama dia udah tahu, misalnya atas nama A pesannya ini, si B pesannya ini gitu. Mereka si Pino teh ngajarin saya juga tuh, karena kan saya belum pernah terima rombongan ya. Terus belum pernah, maksudnya ada orang ngeliput-liput gitu. Lu teh kalau ada yang ngeliput-ngeliput gitu, maksudnya bukan ngeliput, orang mau datang gitu, Ci mau ngeliat bikinnya, ya tuh kalau nggak beli mah tuh Iya. ngapain lu teh nggak ada riweuh, kata si Joni gitu ya. Kayak tadi juga kalau nggak beli ya susah, apa yang mau dibikin. Nggak ada riweuh lu teh, cenah kata dia teh, atuh minimal ya beli deh 1 kilo gitu kan. Saya udah senang gitu ya. Kemarin itu saya sempat terima mahasiswa ya, karena saya mikirnya gini, kesian, apalagi sampai ada yang ngomong begini, Bu katanya, saya udah cari perusahaan-perusahaan nggak ada yang mau terima, katanya mungkin riweuh ya. Mereka mau bikin tugas Proposal. ya udah saya terima, saya bilang tapi pas ya kalau dagang susah Gus ya, nggak bisa diprediksi, kayaknya pagi-pagi masih sepi, jadi saya terima dari Jakarta, mengkaning teh sekolah SMK gitu ya, daerah dan Mogot ke sana tuh. Terus saya terima deh, pas siangnya saya banyak kerjaan. Jadi aduh saya rieur kalau udah gitu, sambil kerja saya sambil ngomong gitu kan, rieur ya. Kayak kalau udah ngitung-ngitung begitu kayak tadi, makanya saya nggak kasih masuk dulu, soalnya mau ngitung terus konsentrasi, mesti ngitung ulang lagi, itu kan buang waktu ya. Dari kata saya udah nggak ada karyawan, mesti terima mahasiswa begini, saya repot ya. Ini Cici benar-benar sendiri, nggak apa-apa sendiri? Udah dari bulan September tanggal 23 saya udah sendiri. Itu kalau tahu kenapa pakai elih, itu ada ceritanya juga. Nah, boleh ceritain sih sejarahnya. Gini, orang-orang dulu ya taunya nama papa saya. Kita kan marganya Lee ya, gini Mandarinnya. Lee Kim Seong. Jadi orang-orang teh udah tahu dah gitu, karena dagang udah lama ya. Dari papa saya masih kecil teh dia udah bantuin papahnya tuh bikin mie. Makanya dia bilang capek. Jadi sekolah juga cuma sampai SMP sekolah Mandarin kan dulu ya.
zaman dulu sekolah Cina. Jadi makanya kita anak-anaknya disuruh jadi sarjana, itu cita-cita si papa. Jadi dia berjuang lah ya supaya saya sama adik saya jadi sarjana. Iya. Udah, kata si papa, kalau gua udah mati mah tutup, ini mah capek kerjaan begini ya. Itu mendingan lu pada kerja di kantor. Jadi saya sekolah pariwisata, saya sempat jadi tour leader dulu. Saya di Panorama 5 tahun, saya pindah-pindah tuh ya, nyari karir gitu ya. Pokoknya saya di travel, terakhir mah saya jadi sekretaris presidir di salah satu perusahaan konglomerat saya. Mantap dong. Ya itu mah jodoh meren ya. Saya mah pinter banget enggak, cuman mungkin saya orangnya gesit gitu ya. Saya bukan yang sekolah ranking apa enggak, saya mah sekolah di Bandung saya mah. Udah gitu saya lulus kuliah, si papa kerja, nyuruh kita kerja langsung. Saya sebelum wisuda saya udah kerja. Ya kesian melihat si papa tuh, saya kesian karena nanggung saudaranya, karena dia nggak married 3 orang, nanggung jadi kerja aja gitu ya. Jadi saya mah tahu diri, kita tahu diri gitu ya. Dan si papa kalau duduk di sini nih sampai nggak adanya, dia tuh selalu bilang gini, hidup malu, ngomongnya gitu ya. Kita mah yang penting rajin mah jujur. Itu nggak pernah tuh ya si papa teh ngajarin kita, makanya ya kita itu deh ya, harus takut juga sama Tuhan ya. Saya kerja nggak pernah saya mah tuh pengen korupsi yang aneh-aneh begitu, saya emang aduh nggak berani saya ya. Itu ingat itu dari di ngomong selalu, hidup malu, rajin mah jujur dulu, kata si papa. Modal itu. Ngomongnya gitu, elu ya, modal hidup malu. Nah, bener, bener Bu Ci, 10 orang pinter banyak. Di antara 10 ini pada jujur nggak? Iya kan? Teman saya punya karyawan udah pinter, punya toko bangunan, pinter, itu lebih pinter dari teman saya yang punya toko apa-apa. Tapi kadang kalau udah di atas suka lupa. betul. Oke deh Cimira, terima kasih banyak nih Cimira ya. Oke guys, jadi demikian ya. Jadi bukannya wisata kuliner kali ini, kita mau ngunjungin pabrik mie ya. Jadi di sini jangan teman-teman nanti mau makan mie nih di sini nggak bisa, karena dia pabrik mie ya, mentahan. Jadi ada mie, ada pangsit. Jadi demikian ya review singkat saya ya dari Mili ya yang ada di Bogor. Jadi buat teman-teman yang mau usaha bakmi, nah teman-teman bisa langsung main-main sini. Oke, demikian rekomendasi ya dari saya. Saya Agus ya, seperti biasa guys ya, jika teman-teman yang baru nonton konten ini silahkan like, comment, share, dan subscribe, dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman ternotifikasi atas konten-konten terbaru dari AID Kuliner guys. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya, bye.